Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya coba bacakan kitab Safinatun Najah ya. Ini saya menggunakan syarahnya Safinah yang namanya Kasyifatus Saja. Tapi nanti saya fokus kepada matanya saja supaya pembahasannya itu lebih to the point, supaya tidak berlama-lama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani, sifate Allah zat kang welas tur asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, sifate Allah kang welas maring makhluk ing dalem akhirat bloko. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi, iku tetep keduwene Allah Rabbil alamina, zat kang duweni, zat kang mengerani alam kabeh. Ini saya membaca menggunakan makna utawi iku, maksudnya supaya teman-teman tahu bahwa hal-hal seperti ini tuh lazim ketika dilakukan di pondok pesantren. Ya, jadi untuk teman-teman kalau misalkan kiranya kurang memahami dengan bacaan seperti ini, cukup di skip saja dan sampai kepada inti pembahasannya nanti ketika saya sudah baca dari per ayat atau per potongan-potongan katanya. Wabihi nasta'inu, wabihi lan kelawan pitulunge Gusti Allah, kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara donya wadini lan agama. Jadi memang kita itu selalu butuh terhadap pertolongan Allah ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat atau agama. Wasalla mugi paring tambah rahmat takzim sapa Allah, wasallama lan paring salam keselamatan iku tetap ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina iku tetap ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, khatimin nabiyyin kang mungkasi nabi kabeh. Ya biasa yang namanya pengarangan kitab itu pertama hamdalah, basmalah, hamdalah, terus sholawat salam. Dan di sini juga ada anjuran bagi kita ketika kita ingin mengawali sesuatu, awali dengan bismillah, awalilah dengan alhamdulillah, awalilah dengan sholawat. Bahkan ada beberapa keterangan yang mengatakan bahwa ketika kita punya buku, kitab, kita tulis sholawat, maka itu akan menjadi pahala kita selama tulisan sholawat itu masih ada di kitab atau buku kita. Makanya ini juga saya juga sering sampaikan untuk diri saya sendiri, ketika saya punya buku atau punya apa, ya tulislah sholawat di situ. Ya di sisi lain kalau misalkan bukan hanya ditulis tapi diucapkan juga, itu akan memberikan kemudahan bagi kita ya pastinya, dengan rezeki, dengan kemudahan hafalan dan lain-lain. Dan di sini juga ada khotimin nabiyyin. Perlu kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu penutup semua nabi. Jadi pol-polnya itu adalah Nabi Muhammad ya. Nabi kita tahu ya, kalau di kitab Fathul Mu'in jumlah nabi itu 124.000, 124.000. Kalau nabi itu menurut di kitab itu ya tulisannya 315. Rasul itu 315. Nah, pol-polnya adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad ada yang mengaku jadi nabi, itu tidak boleh diterima atau kita tidak perlu yakini gitu. Wa alihi lan sholawat salam wa alihi ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Ya kita tahu ya, keluarga itu kalau di kitab Fathul Mu'in, kalau dari bab makom doa itu kullu taqiyin, ada yang mengatakan kullu mu'minin. Kalau dari sisi makom doa, alihi keluarganya Nabi itu ya setiap orang yang bertakwa. Tapi kalau dari makom zakat, yang tidak boleh menerima zakat, ya intinya makom-makom yang khusus, itu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Ya kalian bisa nanti cari keterangan lah maksudnya dari Bani Hashim, Bani Muthalib itu apa, nanti kalian pasti tahu lah. Ajma'ina hale kabeh, ajma'ina yo kabeh, ini bisa
Jadi taukid bisa jadi hal, tapi yang paling enak ya taukid. Ini maksudnya kalau disyarahnya itu ajma'ina yang nguatake ing atase alihi wa sahbihi wala haula lan ora ono doyo. Kanggo kalau di sini itu disyarahnya la haula wala quwata illa billah ai la tukhawwilu an maksiatillah. Nggak bisa sumingkir, nggak bisa ngaleh, bahasa orang Jawa itu ngaleh dari maksiat kepada Allah illa billah wala quwatalan ora ono kekuatan niku maujud ala taatillah ing atase nglakoni taat maring Gusti Allah illa bi'aunillah kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu kita harus meyakini bahwa semua ketaatan yang kita lakukan itu berdasarkan kekuatan dari Allah, dan taufik atau pertolongan untuk kita menjauh dari maksiat itu ya dari Allah. Jadi supaya kita tidak sombong. Al-aliyyi zat kang moho luhur, al-azimi tur zat kang agung. Ya, ada satu faedah di sini yang mengatakan mana ya? Pokoknya faedah tentang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bahwa siapa yang dia itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ini dia annahu qol, kalau di sini itu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Abid Dunya bisa nadihi. Ya, ini perlu dicatat ya, saya bacakan ini itu dari Ibnu Abid Dunya bisa nadihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Berarti kan ini hadis ya bunyinya ya. Man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang setiap hari itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrotin, setiap hari itu bacanya itu 100 kali, lam yusibhu fakrun abadan, maka dia tidak akan mengalami fakir. Fakir itu kalau dalam fikih zakat, orang yang penghasilannya itu tidak mencapai setengah dari pengeluarannya. Misal pengeluarannya 1 juta, maka penghasilan itu nggak sampai 500. Nah itu diantaranya boleh diamalin setiap hari la haula wala quwata illa billah. Terus faslun utawi iki ono fasal sewiji arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun, iku ono 5. Rupane syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha nyekseni utawa maca syahadat an la ilaha an ing setuhune kelakuan la ilaha iku ora ono pangeran kang pantes kang patut disembah iku maujud illa billahi kejaba Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Illa billah illallahu ya alla ilaha illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Agung Muhammad iku Rasulullah, iku utusane Gusti Allah. Jadi rukun Islam yang pertama itu membaca syahadat, rupanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Ini saya baca dulu saja ya. Mendirikan salat yang kedua rukun Islam. Wa itauz zakati lan nekakno utawa ngetokno zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana lan puasa wulan Ramadan. Itu rukun Islam sudah tahu semuanya pasti. Wa hajjul baiti lan haji bait, haji ke Baitullah man sapa wong istatoa kang kuwasa sapa man ilaihi maring al bait sabilan opone dalane.
Ya, jadi rukun Islam yang terakhir itu haji ke Baitullah itu bagi orang yang mampu. Nah, kriteria orang yang mampu ya nanti akan ada pembahasannya. Teman-teman kalau mau cari yang lebih lumayan kitab tipis tapi pembahasan haji lumayan banyak itu di Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Ya, karyanya disarahnya itu lebih enak bacanya ya disarah. Jadi Riyadul Badi'ah itu dikarang oleh Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, disarai oleh Syekh Nawawi Bantani. Ya jadi itu haji ya intinya ya yang mampu secara perbekalan untuk pulang pergi dan untuk orang yang dinafkahi. Faslun utawi kiyono fasal sewiji arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun iku 6. Rupane antuk mina, rupane yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Wa malaikatahu lan piro-piro malaikate Allah. Jadi malaikat itu jamak dari malak. Jadi malak itu cuma satu, malaikat cuma satu itu jadinya sebenarnya itu lebih pasnya itu malak. Jadi kalau malaikat itu jamak plural. Wa kutubahu wa malaikatahu wa kutubahu. Lan piro-piro kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah gitu ya. Teman-teman bisa cari ya yang intinya kitab Allah yang sekarang kita rasakan adalah Al-Quran ya iman kepada Al-Quran bahwa itu adalah kalam dari Allah wa rusulahu lan piro-piro rasul Allah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa rasul itu jumlahnya ada 315 tapi ada rasul yang kita perlu ketahui nama-namanya ada 25 ada Idris Nuhud sampai ke Nabi Muhammad. Wabil yaumil akhiri dan kelawan dino akhir. Hari akhir juga kita perlu yakini karena ada beberapa orang yang tidak meyakini hari akhir sehingga mereka itu hidup seperti nggak pernah mati atau bahkan sampai ada beberapa teknologi yang mengatakan akan menjadikan manusia itu abadi. Itu ada tuh di Cina. Ya padahal kan tetap harusnya kan berlaku yang namanya hukum Allah gitu. Di situ kalau orang itu yakin terhadap hukum Allah ya pasti ya nggak apa-apa sih kalau pengen tapi kalau bisa ya silahkan. Wabil qadri lan kelawan pesten khairihi yo api pesten bagus pesten qadar wa syarhi lan olone qadar minallahi taala saking Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Yang terakhir itu iman kepada qada lan qadar. Ada beberapa pendapat kalau di Kifayatul Awam, teman-teman kalau mau baca tentang penjelasan qadar yang lumayan enak itu di Kifayatul Awam. Buku di kitab namanya kitab Kifayatul Awam di Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu ya. Di situ ada beberapa keterangan singkatnya ya qada itu ya ketentuan yang sudah ditulis dari zaman azali zaman dulu. Sementara jika ketentuan itu terjadi cetet maka itu jadi qadar atau takdir. Ya, perbedaan pendapat ada beberapa yang mengatakan yang lainnya gitu. Faslun utawi faslan wa makna la ilaha illallah. Utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'budah. Iku ora ono zat kang disembah bihaqqin kelawan hak atau bener fil wujudi ing dalam wujude illallah angin Gusti Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang pas disembah karena teman-teman kalau baca di kitab Fathul Mu'in apalagi disyarah di I'anah Thalibin itu ilah itu masih sesuatu yang disembah tapi bukan al-ma'bud bihaq, belum yang disembah secara benar. Ketika itu sudah ditambah wa urifa dikasih ma'rifat Allah, kemudian ada lanjutannya itu di Fathul Mu'in ketika sudah dima'rifatkan kemudian dibacanya itu tafkhim ditebalkan ilah Allah itu jadi ya satu pengagungan, dua itu ya al-ma'bud bihaq. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita tahu bahwa makna la ilaha illallah itu seperti itu. Ya kita meyakini sih semua yang kita lakukan itu berdasarkan la ilaha illallah. Artinya kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang pasti disembah atau yang bisa disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu. Ya kita kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu seperti ada berhala, patung dan lain-lain, ya kita anggap itu bukan Tuhan. Kita anggapnya itu hanya benda-benda saja atau makhluk. Ya. Faslun utawi iki ana fasal swiji alamatul bulugi utawi pira-pira tanda tengere balik. Ini teman-teman penting untuk mengetahui tanda-tandanya balik. Artinya ketika seseorang itu sudah balik berarti dia kena taklif atau kena beban syariat. Contohnya dia wajib sholat, kalau tidak sholat itu ada konsekuensi dosa, atau dia itu wajib meninggalkan maksiat meskipun sebelumnya juga tetap harus sholat, atau si wali dari anak itu harus memerintahkan sholat ya. Tetapi kalau dari ketentuan taklifnya itu yang sampai kepada balik. Nah seseorang itu balik tandanya itu ada 3, salasun iku ana 3. Yang pertama itu tamamu. Ini kalau tanda berarti ada 3. Tanda berarti nggak harus semuanya harus ada, tapi satu saja sudah ada itu sudah cukup. Beda sama yang namanya syarat. Kalau syarat itu semuanya harus ada, satu nggak ada berarti gugur. Tapi kalau tanda cukup satu itu sudah masuk. Tamamu khomsa asyarota. Sampurnone sing pertama itu rupane tamamu khomsa asyarota. Khomsa asyarota karena tarkib adat ya, jadi dibacanya nasab. Tamamu khomsa asyarota sampurnone 15 tahun. 15 sanatan opone taune. Fi zakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Jadi yang pertama itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia sudah menginjak di umur 15 meskipun tidak ada tanda-tanda yang 2 selain itu. Ya 2 selainnya itu ikhtilam sama haid nifas. Dia sampai misalkan ada laki-laki yang tidak mengeluarkan mani atau tidak mimpi basah sampai umur ke-15, maka dengan umur 15-nya itu sudah cukup untuk menjadikan dia itu balik. Nah kalau untuk perempuan, kalau perempuan itu misalkan sampai umur 15 itu nggak haid atau nggak ikhtilam, maka dengan umur 15 itu sudah menjadikan dia haid. Tapi kalau sebelum umur 15 itu sudah ikhtilam, maka ya sudah balik meskipun belum sampai 15. Karena yang kedua wal ikhtilamu lan ikhtilam atau matumani, mimpi matumani. Fi zakari ing dalem wong lanang wal unsalan wong wadon. Ya, litis i sinina. Kalau wong wadon itu biasanya litis i sinina karena tutuh songong piro-piro tahun, sanga piro-piro tahun ya, itu kalau ihtilam. Jadi kalau misalkan si laki-laki dia mimpi mengeluarkan mani di umur 11 itu berarti sudah balik. Atau perempuan 9 tahun deh keluar mani, ihtilam, mimpi keluar mani atau keluar mani secara sungguhan, itu sudah balik ya, meskipun belum sampai 15 tahun. Terakhir wal haitu lan haid fil unsa ing dalam wong wadon.